Halo Sobat Belajar Ekonomi, nggak kerasa ya, udah 2021 aja. Saya yakin nih, Sobat semua pasti udah punya resolusi di 2021. Ayo komen di bawah apa aja resolusi kalian. Aku tunggu ya. Di video pembelajaran part yang kedua ini, kita akan belajar tentang siklus APBN. Jadi pastikan teman-teman semua udah belajar tentang materi APBN pada video pembelajaran sebelumnya. Teman-teman boleh klik link di bawah untuk video pembelajaran sebelumnya. Oke, selamat menyaksikan. Dalam materi siklus APBN ada 3 indikator, yaitu prinsip penyusunan APBN, asas penyusunan APBN, dan siklus APBN itu sendiri. Let's start with prinsip penyusunan APBN. Dalam penyusunan APBN ada 2 prinsipnya, A. Prinsip penerimaan, dan B. Prinsip pengeluaran. Dari sisi prinsip penerimaan, ada 3 juga prinsip yang terkandung di dalamnya, yaitu 1. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. 2. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Dan yang ketiga, penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita negara dan penuntutan denda. Jadi penerimaan yang diterima oleh negara jumlahnya harus tepat dan jangka waktunya juga harus sesuai yang sudah disepakati. Kemudian kalau negara punya piutang, maka harus diintensifikasikan dalam hal penagihannya. Lalu dari segi kerugian yang dialami oleh negara, seperti halnya korupsi dana, maka koruptor harus dituntut atas ganti rugi yang dialami oleh negara. Sedangkan kalau prinsip pengeluaran, maka APBN disusun harus 1. Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Alias nggak boleh boros ya teman-teman. Prinsip pengeluaran yang kedua, pengeluaran negara harus terarah, terkendali, dan sesuai dengan rencana kegiatan, dan nggak boleh menyeleweng. Prinsip yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan potensi nasional. Now let's get move to asas penyusunan APBN. Dalam menyusun APBN ada 4 asas yang harus dipenuhi. 1. Kemandirian. 2. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. 3. Penajaman pada prioritas pembangunan. Dan yang keempat, menitik beratkan pada asas dan undang-undang negara. Siklus APBN. Untuk materi siklus APBN yang ini saya ambil dari website Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dimulai dari tahap yang pertama, tahap perencanaan dan penganggaran, yang mana periodenya dari Januari sampai Juli. Tahap yang pertama ini merupakan tahap penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah disiapkan oleh pemerintah, Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia. Kegiatan perencanaan dan penganggaran dilakukan oleh Kementerian Negara atau lembaga atau KL, dan ini menghasilkan rencana kerja pemerintah atau RKP, dan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga atau RKAKL. Baik RKP atau RKAKL ini mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah melalui pembahasan antara kementerian maupun lembaga selaku Chief of Operation Officer atau COO dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer atau CFO dan Menteri Perencanaan, dihasilkan rancangan Undang-Undang APBN yang bersama nota keuangan kemudian disampaikan kepada DPR. Penyusunan rencana kerja yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga. Penyusunan rencana kerja Kementerian Negara ataupun lembaga untuk periode 1 tahun dituangkan dalam RKA-KL. Untuk selanjutnya, petunjuk teknis penyusunan RKA-KL ditetapkan setiap tahun melalui keputusan Menteri Keuangan. Reformasi di bidang penyusunan anggaran juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah atau medium term expenditure framework, penerapan penganggaran secara terpadu atau unified budget, dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja atau performance budget. Dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran tersebut, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran atau planning and budgeting. Setelah melalui tahap perencanaan dan penganggaran dari Januari sampai Juli, maka dilanjut ke tahap pembahasan periode Agustus sampai dengan Oktober. Kegiatan pembahasan antara kementerian lembaga selaku Chief of Operation Officer dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dan Menteri Perencanaan dihasilkan rancangan Undang-Undang APBN atau RUU APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya, dilakukan pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Untuk nota keuangan dan RUU APBN, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato pada pekan ketiga Agustus dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam pembahasan ini, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci dengan unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan oleh pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Tahap yang ketiga, tahap penetapan, yaitu periode akhir Oktober setiap tahunnya. Setelah mempelajari nota keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi atau dari partai memberikan pemandangan umum atas RUU APBN beserta nota keuangannya. Pemandangan umum fraksi-fraksi ini meliputi pendapat dan tanggapan masing-masing fraksi atas asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan serta rencana kebijakan, alokasi belanja, termasuk belanja subsidi dan anggaran pendidikan, serta pembiayaan serta rencana kebijakannya. Pemandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna pada pekan keempat bulan Agustus. APBN yang telah ditetapkan oleh undang-undang, rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan Presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahukan kepada Menteri atau pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara ataupun lembaga. Menteri ataupun pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara ataupun lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam peraturan Presiden atau Perpres tentang rincian APBN. Dokumen pelaksanaan anggaran terurai dalam sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja atau satker serta pendapatan yang diperkirakan. Setelah melalui tahap perencanaan dan penganggaran, pembahasan dan penetapan, maka tahap yang keempat adalah tahap pelaksanaan pada periode tahun berikutnya. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Dirjen Anggaran, Dirjen Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara atau KPPN terkait,
dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan bendahara umum negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran atau SPP, surat perintah membayar atau SPM, dan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Pada pasal 17 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, pedoman dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 72 Tahun 2004. Setelah melalui tahap pelaksanaan, kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu tahap pelaporan dan pencatatan yang periodenya sepanjang tahun anggaran. Bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN, kementerian dan lembaga dan bendahara umum negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang terdiri atas laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, laporan arus kas atau LAK, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Laporan keuangan kementerian negara atau lembaga yang disusun oleh menteri maupun pimpinan lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian, Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh instansi kementerian negara. Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara juga menyusun laporan arus kas. Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Sebagai wujud, laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Audit atas laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah laporan keuangan tersebut diterima oleh BPK dari pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah keuangan anggaran pasal 30 menyebutkan laporan keuangan bahwa Presiden menyampaikan RUU tentang laporan realisasi anggaran APBN, laporan arus kas, dan berupa laporan keuangan yang telah diperiksa serta dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Mengenai bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Tahap terakhir dalam siklus APBN adalah tahap yang keenam, yaitu tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban, yang mana periodenya semesteran dan anual. Atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pada bab 9 memuat hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Pada tahap ini, pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan atau kepala kantor, satuan kerja, kementerian negara ataupun lembaga dalam lingkungannya. Atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Inspektur Jenderal masing-masing kementerian negara ataupun lembaga dan unit pengawasan pada lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN di lingkungan kementerian negara atau lembaga bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Inspektur Jenderal Kementerian Negara atau lembaga, dan pimpinan unit pengawasan lembaga wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan APBN. Atau selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula pengawasan secara langsung dilakukan melalui mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan semester pertama kepada DPR selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya semester 1 tahun anggaran yang telah bersangkutan. Laporan tersebut harus pula mencantumkan prognosa untuk semester 2 dengan maksud agar DPR dapat mengantisipasi kemungkinan ada atau tidaknya APBN perubahan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan semester 1 dan prognosa semester 2 tersebut dibahas dalam rapat kerja atau raker antara panitia anggaran DPR dan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan APBN. Gimana nih sobat belajar ekonomi? Udah pada paham ya, siklus APBN itu ada 6. Ternyata siklus APBN ini sifatnya sangat kompleks. Maka untuk itu kita perlu mengapresiasi pemerintah kita dalam menyusunnya. Sebagai warga negara yang baik, kita patut melaksanakan apapun yang dianjurkan oleh pemerintah selaku itu mementingkan kepentingan publik. Demikian halnya dengan sobat belajar ekonomi, kita harus menjadi pionir-pionir perubahan negara supaya kedepannya negara kita ini makin lebih baik. Demikian dulu pembelajaran kita pada siklus APBN kali ini. Untuk materi-materi lain terkait dengan materi kelas 11 IPS ataupun 11 MIPA lintas minat, kamu boleh cek di playlist yang udah aku buat. Di sana juga lengkap ada materi kelas 10, 11, dan 12. So, see you on the next video and bye-bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share this video.